Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur bahwa pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali mendengarkan perenungan. Namun kita perlu sadari di awal perenungan ini bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Manusia yang perlu untuk ditolong. Mengapa demikian? Karena kita tidak dapat menolong diri kita sendiri yang berdosa ini. Lantas sebagai orang berdosa, seringkali kita menganggap bahwa sebuah masalah itu sebagai penderitaan. Sehingga apapun yang kita lakukan, termasuk masalah-masalah kehidupan ini, kita tidak pernah mengandalkan Tuhan, melainkan mengandalkan diri kita sendiri. Bahkan masalah tersebut membuat kita lupa akan kasih dan kesetiaan yang telah Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. Jikalau kita terus berfokus pada masalah yang terjadi dan bukan kepada Allah, maka kita bukan hanya secara fisik mengalami kelemahan, tetapi secara kerohanian kita juga mengalami kemunduran. Mengapa demikian? Sebab ketika kita diperhadapkan oleh masalah, justru yang pertama kali kita lakukan adalah mengandalkan diri ini yang fana. Ya, ketika kita mengandalkan diri kita yang fana dan bukan lagi Tuhan, maka segala sesuatu yang kita lakukan termasuk di dalam pergumulan kita membuat itu semuanya kacau, membuat itu menjadi berantakan. Karena posisinya adalah kita melakukan itu demi memuaskan hasrat kita, bukan kita mau melakukan itu memulihkan kondisi kita, ya, tanpa melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesaya 43 ayat 15-21 mengingatkan kita bahwa masalah yang kita alami itu tidak sebanding dengan kasih dan penyertaan yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu yang menjadi perenungan kita saat ini, adakah kita berserah kepada Tuhan ketika kita diperhadapkan oleh masalah, atau justru kita malah menyerah? Ya, menyerah dan berserah mungkin memiliki persamaan kata yang hampir mirip, tetapi maknanya juga berbeda. Berserah adalah suatu bagian kehidupan yang berpusat kepada Allah, di mana kita ingin Tuhan yang bertata atas hidup ini. Tetapi ketika kita menyerah, maka kita melepaskan apa yang menjadi bagian Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menyerah, kita nggak sanggup lagi untuk mau mengandalkan Tuhan. Kita mau melakukan cara apapun demi bisa memuaskan keinginan kita untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Dan Yesaya 43 ayat 15-21 mengingatkan kita juga untuk terus bergantung kepada Allah, sehingga kita hari demi hari itu mengingat akan kasih yang Tuhan telah nyatakan di dalam kita setiap harinya. Dan kita bergantung kepadanya itu bukan setengah-setengah, tetapi secara total. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang menunjukkan dirinya sebagai Allah yang maha kudus. Eksistensinya juga sebagai Allah yang maha kuasa, yang membebaskan bangsa Israel dari pembuangan di Babel. Bersama Allah, mereka mengalami satu awal yang baru. Ya, mereka dapat menolong satu sama lain untuk melepaskan pengalaman masa lalu yang pahit. Dan ini juga ditunjukkan kepada kita saat ini, bagaimana kita bisa melepaskan trauma kepahitan yang ada di dalam kehidupan kita dan mulai berpegang kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Ingat, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah menyerah. Karena kita tidak dapat berjalan sendirian, sama seperti bangsa Israel yang dipelihara oleh Allah. Mereka tidak berjalan sendirian, sebab Tuhan Allah sekalipun tidak meninggalkan mereka. Oleh karena itu ingatlah bahwa ketika kita mau belajar untuk berserah kepadanya, maka Allah akan menyediakan jalan di padang gurun dan sungai-sungai seperti gambaran oasis yang memberikan pengharapan baru bagi setiap orang yang mengalami kekeringan. Semoga perenungan ini tinggal di dalam hati kita dan menjadi pengingat untuk kita tetap berserah kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati.